Hai sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa, Bincang dalam Lensa. Bicara tentang bisnis adalah hal yang selalu menjadi hal yang menarik. Inovasi adalah hal yang tidak bisa lagi ditawar di dalam sebuah bisnis. Bisnis yang tidak mau berinovasi, tidak mau mengembangkan, tidak mau mengganti cara tradisional mereka dengan beradaptasi dan lebih relevan, maka bisnis itu akan mulai tertinggal. Ketika kita bicara inovasi, kita tidak bicara hanya sekedar teknologi yang canggih, bicara tentang hal-hal yang terlalu hype, yang terlalu ekstravagan. No. Kadang-kadang kita bicara inovasi, itu hanya kita mengganti sedikit dari apa yang kita lakukan. Memperbaiki sedikit cara kita mengerjakan bisnis kita. Melakukan perbaikan sedikit di dalam bisnis kita. That's innovation. Itu adalah inovasi. Seorang pemimpin yang bisa sukses adalah pemimpin yang berani untuk berinovasi, tetapi inovasi yang dilakukan tentu dengan inovasi yang terukur. Dicoba dengan eksperimen yang terukur, kemudian inovasi itu mulai dikembangkan, mulai dilakukan pengembangan dan lain sebagainya. Banyak hal di dalam bisnis kita yang bisa kita lakukan secara inovatif. Contoh, kalau dulu mungkin Anda membutuhkan 5 admin, mungkin hari ini dengan menggunakan teknologi AI, menggunakan komputer, Anda mungkin Anda cukup menggunakan 2 atau 3 orang. Artinya kita bisa menghemat, bisa terjadi cost efficiency. Kalau dulu kita butuh banyak orang untuk melakukan transaksi, mungkin hari ini cukup dengan 1 orang. Kalau kita lihat beberapa fast food besar yang international standard, even yang national standard, mereka bahkan sudah tidak punya kasir. Kenapa? Kasir mereka sudah diganti dengan teknologi. Orang datang ke outlet mereka, tinggal pilih dari komputer mereka. Memang mereka juga masih menyediakan orang yang melayani secara manual, tetapi yang antrian di manual itu sudah sangat sedikit sekali. Lebih banyak orang yang antrian di mesin-mesin yang mereka sudah siapkan. Di mesin yang mereka siapkan, orang bisa memilih sendiri, bisa membayar langsung dengan kartu mereka, membayar dengan cara yang mereka inginkan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Penggunaan tenaga manusia mulai dilakukan untuk melakukan servis, bukan hanya sekedar jadi administrator. Kalau hari ini bisnis Anda masih terlalu banyak menggunakan orang hanya untuk administrasi dan kurang memperhatikan servis, mungkin saatnya kita mulai coba memikirkan lebih jauh. Mengapa? Karena hari ini kita bisnis butuh untuk memberikan servis yang lebih baik. Karena ketika kita bisa memberikan servis yang lebih baik, maka keberlangsungan jangka panjang terhadap bisnis kita akan lebih long lasting daripada kita tidak memberikan servis yang baik, maka orang akan kecewa dengan produk kita. Inovasi adalah hal yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Teman-teman jangan berpikir inovasi adalah satu hal yang langsung fantastis terjadi sangat besar. No. Semua inovasi-inovasi besar itu startnya dari inovasi kecil. Dicoba, dites. Ketika Gojek datang ke Indonesia, sebenarnya Gojek bukan aplikasi pertama yang digunakan secara online. Aplikasi pertama yang digunakan di Indonesia secara online sebenarnya adalah Uber. Kemudian setelah Uber mungkin karena kurang bisa localize, maka dia pergi. Tetapi Gojek yang datang dengan teknologi juga, mereka belajar dari kesalahan Uber, mereka bisa lebih localize, mereka lebih bisa menggrab orang-orang lokal dan lain sebagainya. Akhirnya memenangkan persaingan.
Mereka mencoba untuk membuat apa yang Uber tidak lakukan, mereka lakukan. Mereka menggandeng para pemotor, dulu ojek-ojek online tidak banyak, yang banyak ojek pangkalan. Mereka coba untuk gandeng ojek pangkalan, mereka coba gandeng yang lain-lain, sampai akhirnya mereka punya motor yang sangat banyak tanpa punya motor. Mereka jadi perusahaan transportasi tanpa punya transport. Mereka kemudian berinovasi masuk ke makanan, mereka berinovasi masuk ke pengiriman paket, dan lain sebagainya. Banyak hal yang mereka lakukan, bahkan mungkin dulu ada juga beberapa layanan yang mereka buat, walaupun mungkin tidak berhasil. Seperti misalnya mereka bisa menolong mencarikan asisten rumah tangga untuk jangka pendek beberapa jam. Dulu bahkan ada go massage untuk pijat yang bersih dan lain sebagainya. Banyak hal yang mereka lakukan. Inovasi-inovasi ini mereka tidak lakukan langsung, tetapi dalam skala yang kecil. Kemudian mereka tes dan ukur. Kalau bisnis mau berkembang, sebagai seorang leader, Anda perlu jangan antipati dengan bereksperimen. Jangan antipati dengan inovasi. Jangan takut ketika ada tim kita mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Justru kita harus menumbuhkan nuansa atau budaya di mana orang terbiasa untuk melakukan inovasi. Mengapa? Karena ketika bisnis kita terbiasa dengan melakukan inovasi, maka akhirnya kita akan bisa menemukan inovasi mana yang paling berhasil. Itu kita coba scalable, kita coba upscale, kita coba untuk kembangkan. Sebaliknya yang tidak berhasil, kita drop saja. Tapi budaya untuk bisa berinovasi itu tidak dibangun dalam semalam. Budaya berinovasi itu dibangun cukup panjang, sehingga orang terbiasa untuk bereksperimen sedikit, mencoba untuk mengganti sedikit, menggeser sedikit, sampai akhirnya bisa menemukan hal-hal yang baru. Kepemimpinan hebat itu bukan hanya karena Anda punya strong leadership. Anda ingin punya bisnis yang hebat, Anda ingin punya bisnis dengan skala yang lebih besar dari hari ini, jadikanlah bisnis Anda sebagai tempat berinovasi. Tempat di mana seluruh tim Anda terbiasa mencari solusi baru. Terbiasa untuk menghadapi tantangan dan cari jalan keluarnya. Dan itu tidak mungkin terjadi ketika pemimpin selalu berkata begini, kamu gak tahu apa-apa, hanya saya yang tahu. Itu tidak mungkin terjadi. Itu akan terjadi ketika ada masalah dan seorang pemimpin berkata kepada timnya, kita punya problem seperti ini. Apa inovasi yang bisa kita lakukan? Apa solusi yang bisa kita ambil? Sama-sama berdiskusi, sama-sama mencari jalan keluar, sama-sama mencari solusi. Maka percayalah, Anda akan jadi pemimpin yang hebat, dan Anda akan mempunyai tim yang sangat inovatif. Bisnis yang Anda pimpin, bisnis yang Anda kembangkan akan jadi sangat berkembang karena ada banyak orang, pemikir-pemikir yang hebat, inovator-inovator hebat di dalam tim Anda. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Endro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat kita semua.